Kita ke informasi lain, pemirsa. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kedua negara ini saling ancam untuk menutup Selat Hormuz. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Kapal perang Iran terus berjaga di Selat Hormuz. Saat ini Iran melarang kapal lintasi Selat Hormuz tanpa izin. Iran pun akan langsung menembak kapal yang memaksa masuk Selat Hormuz. Amerika Serikat pun langsung membalasnya dengan blokade kapal yang akan keluar Selat Hormuz. Sejumlah kapal tanker pun terhenti di Selat Hormuz. Kali ini tak hanya kapal milik sekutu Amerika Serikat dan Israel, namun juga kapal berbendera Cina sekutu Iran. Blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan dimulai Senin jam 10 pagi waktu Amerika Serikat. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. Pernyataan ini diperkuat dengan statement di sosial media miliknya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan penutupan Selat Hormuz dilakukan sampai Iran mengizinkan semua kapal melintas. Trump juga menegaskan kebijakan ini telah disetujui oleh negara-negara lain. Amerika Serikat pun memandang apa yang dilakukan Iran adalah pemerasan. Aksi pencurian yang menyasar besi railing sepanjang 50 meter di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara membahayakan warga. Akibatnya kerangka besi terlihat membahayakan pejalan kaki dan pengendara. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kea Dela Rosa dari lokasi. Selamat siang Kea, apakah sudah ada penindakan dan juga perbaikan dari dinas terkait? Selamat siang Safa dan juga pemirsa. Untuk saat ini, siang ini belum ada aparat ataupun dinas terkait yang akan melakukan perbaikan railing besi yang ada di sepanjang sungai di Jalan RE Marta Dinata. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda sisa-sisa puing yang masih tersisa di sepanjang sungai di Jalan RE Marta Dinata. Dan memang terlihat di layar kaca Anda ada sisa puing yang dimana ini bentuknya sudah bengkok, bahkan but semuanya sudah tidak ada, selain railing besinya dan juga untuk pakunya juga sudah tidak ada. Yang memang jika kita bandingkan Safa dan pemirsa dengan railing besi yang masih ada, ini masih kokoh. Yang sebelumnya sepanjang Jalan RE Marta Dinata ini, Safa dan pemirsa, sudah ada railing besi yang sebagai bentuk pembatas antara pejalan kaki dengan sungai yang nantinya juga berfungsi untuk ketika adanya kecelakaan begitu tidak langsung terkena ke sungai, namun ada pembatasnya. Sehingga informasi yang kami dapatkan dari warga setempat bahwa railing besi ini diduga dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau biasa disebut dengan rayap besi, yang mana mereka melancarkan aksinya pada saat malam hari. Karena untuk siang hari hingga saat ini tidak ada aktivitas yang mencurigakan di sekitaran tempat saya berdiri saat ini, sehingga warga menduga mereka melakukan pencurian railing besi ini di malam hari pada saat suasana sepi. Dan juga harapan dari warga serta pengendara yang melintas di kawasan RE Marta Dinata ini berharap adanya tindakan khusus dari pemerintah ataupun dinas setempat untuk kembali memperbaiki railing besi yang ada di sekitaran Jalan RE Marta Dinata ini demi kenyamanan dan juga keamanan para pejalan kaki dan pengendara motor. Kembali ke studio Safa. Ya, terima kasih Kea Dela Rosa langsung dari Pademangan, Jakarta Utara.
Siswa SMA di Kebonjeruk, Jakarta Barat menggagalkan aksi pencurian sepeda motor milik tetangganya dengan sekali tendangan. Pelaku kabur meninggalkan sandal serta kunci letter T. Seorang pria berjalan di gang kecil di Gang Haji Napis, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria ini memutar hingga menemukan sepeda motor. Pria ini mencoba membawa kabur sepeda motor setelah membobol kunci. Namun tiba-tiba pelaku ditendang seorang siswa SMA hingga gagal membawa sepeda motor. Pelaku lari meninggalkan kunci letter T dan sandal di lokasi kejadian. Ketinggalan, tapi anak saya nggak sempat ngejar karena dia mungkin shock ya, begitu habis nendang dia diem di situ. Nah kemarin sendalnya juga ketinggalan di sini, nggak tahu udah kemana. Aksi pencurian di Gang Haji Napis seringkali terjadi. Warga berharap patroli rutin dari kepolisian untuk mengantisipasi pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan ditemukannya jasad laki-laki berusia 30 tahun yang sudah mengering di dalam mobil di kawasan Sleman, Yogyakarta. Polisi masih belum bisa memastikan penyebab kematian itu. Mobil yang terparkir di halaman gedung Serbaguna, pojok Tiasan ini mendadak membuat heboh warga. Usai ditemukan jasad pria berusia 30 tahun dalam kondisi mengering di Depok, Sleman, Yogyakarta. Jasad ditemukan di kursi kemudi dan sudah mengeluarkan bau menyengat. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Sementara jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk diotopsi. Temuan jasad ini berawal dari warga yang akan gotong royong membersihkan halaman sekitar lokasi. Saat tercium bau busuk, warga curiga pada mobil yang sudah lama terparkir. Saat diintip, terlihat jasad korban yang telah mengering. Ya, perkiraannya sekitar 1 bulan. Kira-kira pembunuhan atau sementara kami belum simpulkan karena masih dalam penyidikan. Tapi data awal dia pergi dari rumah, sering pergi dari rumah teman. orang Jogja juga? Orang Jepara. Sebelumnya, sempat beredar kabar orang hilang dengan inisial AAB yang meninggalkan rumah pada hari Kamis, tanggal 5 Maret, menggunakan mobil berplat yang sama dengan di TKP. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Korban pencurian sepeda motor di Cianjur, Jawa Barat berpura-pura akan membeli motor melalui sistem COD hingga menemukan pencurinya. Pelaku akan menjual hasil curian melalui media sosial. Terduga pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan sasaran amuk warga di Cibareng, Cibeber, Cianjur. Pelaku berhasil ditangkap setelah dijebak oleh korban pencurian sepeda motor. Korban yang kehilangan motor akibat dicuri mengetahui kendaraannya dijual melalui media sosial. Kemudian korban menyamar sebagai pembeli dengan sistem COD. Tanpa menyadari, pelaku datang ke lokasi dan bertemu langsung dengan pemilik sah sepeda motor. Saat identitas terungkap, warga yang berada di lokasi langsung mengamankan dan melampiaskan kemarahan kepada pelaku. Pelaku diserahkan warga pada polisi. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor telah diamankan di Polsek Cibeber dan dijerat hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.